Hanya tubuh musim dingin abadi yang bisa dilihat. Ia menyusut dengan cepat, dengan kecepatan yang menghancurkannya. Jangan khawatir, aku akan menyempurnakanmu menjadi boneka dewa. Meskipun dia adalah boneka, tapi Anda bisa meninggalkan kebijaksanaan Anda. Yan Yuan bahkan menghibur Yongdong dan berkata, dia merasa musim dingin abadi sudah menjadi kura-kura di dalam guci. Dia sekali lagi memerintahkan bonekanya untuk menarik Yongdong ke dalam peti mati yang tersegel. Meski tampaknya musim dingin abadi masih bertahan, sepertinya dia berada di ujung kekuatannya. Di bawah tekanan paku yang menyegel tubuh, saya tidak tahan lagi. Keputusasaan di mata Yongdong semakin tebal. Namun demikian, Xiao Yan bahkan sepertinya tidak berencana mengambil tindakan, dan Yongdong melihat ke arah kota Wudian. Dia sedang menunggu Xiao Yan mengambil tindakan. Keduanya punya pemikiran masing-masing tentang agenda tersembunyi Everwinter. Tapi Xiao Yan berhasil mengatasinya. Oleh karena itu, Xiao Yan belum mengambil tindakan. Bagaimana kamu bisa begitu toleran? Xiao Yan memandang Yongdong sambil mencibir. Mari kita lihat, apakah kita tidak mengambil tindakan. Bagaimana dia harus mengatasinya? Dia muncul hampir bersamaan dengan Wan Ji. Jika aku kalah dari Wan Ji, apa yang akan dia lakukan? Yang membuat Xiao Yan ragu saat ini adalah saya ingin tahu, apakah Wan Ji ada di sini untuk menguji, belum lagi Chia Yongdong yang jelas bisa memanfaatkan ini untuk kabur. Mengapa kamu ingin kembali padanya lagi? Anda tidak perlu membicarakan musim dingin yang abadi. Xiao Yan juga akan mengambil tindakan itu, tergantung apakah dia mampu menanggungnya atau tidak. Melihat Yongdong secara bertahap ditarik ke dalam peti mati yang tersegel, senyuman di wajah Yan Yuan semakin besar. Ahaha, tarik dia untukku. Saya akan memurnikannya dengan ratusan jenis darah dewan. Peti mati itu disegel selama 999 tahun. Buatlah rambut putih terlebih dahulu selama 888 tahun lagi. Memperbaiki rambut merah dalam 10.000 tahun. Anda pasti bisa membuat boneka dewa berambut emas terbaik. Yan Yuan sepertinya membayangkan Yongdong disempurnakan menjadi boneka olehnya. Setelah berhasil, dia bisa menjadi boneka terkuat Yan Yuan. Gunakan teknik pergeseran bintangku lagi. Ini dapat membantu saya menerobos ke langkah ke-9, dan itu bisa menutupi kelemahan fisik saya. Saat ini Yongdong sudah ditarik terus-menerus. Sesampainya di depan peti mati berwarna merah darah ini, kurang dari 1 lengan jauhnya dari musim dingin abadi, peti mati merah itu berada dalam kegelapan. Tiba-tiba tentakel merah yang tak terhitung jumlahnya terentang menuju musim dingin abadi Everwinter. Mulai berjuang, mata menunjukkan keinginan kuat untuk bertahan hidup, tapi dia tetap tidak bisa membebaskan diri. Pada akhirnya tentakel merah memanjat, bungkus dengan cepat sampai akhir. Tentakel penuh sesak napas menutupi wajahnya satu persatu. Lalu dia ditarik ke dalam peti mati merah ini. Hingga tutup peti mati yang berat itu tertutup, Anda masih bisa melihat sosok Yongdong yang memberontak. Tutup peti mati tersegel. Orang ini memberi waktu, dia akan menjadi boneka dewa terkuatku. Momen ditutup peti mati, senyuman di wajah Yan Yuan akhirnya tidak bisa ditahan. Tiba-tiba, suara tawa liar bergema di langit di atas kota Wudian. Jin Dongming mundur sedikit saat melihat ini. Xiao Yan belum muncul. Sekarang, jika dia melangkah maju, itu seperti mengirimnya ke kematian. Long Biao bersembunyi lebih jauh, berdiri bersama Jonggu. Jangan khawatir, Songgu, saya di sini untuk segalanya. Baru saja memulihkan ketenangan, Long Biao tiba-tiba berbicara. Jonggu memiliki mata yang aneh. Dia melirik Long Biao yang berdiri di belakangnya. Sorot matanya ditentukan, hanya saja dia masih berdiri di belakang Jonggu. Saat ini, Yan Yuan melirik kota Wudian. Seluruh formasi kota perlahan menghilang. Lambat laun saya bisa melihat dengan jelas. Yan Yuan sedikit mengernyit. Dibandingkan dengan penguasa istana siang hari, sekarang saya memiliki tubuh fisik dewa asli. Ini adalah keuntungan terbesar. Tidak apa-apa jika aku tidak membunuh penguasa istana siang. Keterlambatan akan membawa perubahan. Saya tidak tahu apa isinya. Cukup untuk mendapatkan dewa asli ini. Yan Yuan bahkan menyerah untuk membunuh penguasa istana Wu. Dengan lambaian tangannya, dia memasukkan peti mati berwarna merah darah itu ke dalam ring di antara cincin.
Di sisi lain lebih dari selusin peti mati meraung, masukkan semua boneka ke dalam peti mati. Yan Yuan melirik Jin Dongming dan Song Gulong Diao di dekatnya. Dia merasa ketiganya ketakutan. Jangan berani bergerak sama sekali. Sosok Yan Yuan membeku. Dia sepertinya tidak tertarik pada mereka bertiga, Song Gu. Dia bahkan tidak repot-repot membunuh mereka bertiga. Semoga beruntung untukmu. Sampai jumpa di perjalanan lain kali. Dia bahkan meremehkan identitas Song Gu sebagai Daoyu dari alam iblis Wansheng. Saya hanya merasa nilainya kecil, tidak ada gunanya mencoba melenyapkannya. Sosok Yan Yuan membeku. Saya hanya mendengar beberapa ledakan di udara. Berubah menjadi Chang Hong berarti berencana untuk pergi itu saja. Tidak peduli apa niat Anda, bagaimanapun juga, kamu melindungiku. Tidak mengambil tindakan adalah hal yang tidak masuk akal. Xiao Yan menghela nafas pelan. Di bawah telapak kakiku, kilat menyambar saat ini. Yan Yuan berubah menjadi Chang Hong. Akhirnya, dia memandang Song Gu dan yang lainnya dengan tatapan sinis. Berhentilah berbaur dengan kekuatan seperti semut di sini. Sebuah suara keluar. Melihat Yan Yuan hendak melarikan diri, Song Gu dan tiga lainnya saling memandang dengan mata muram. Mereka semua melihat ke arah Yan Yuan. Cepat atau lambat, Anda akan tersambar petir. Long Biao melihat sosok yang mundur itu. Lalu dia mengumpat dengan kerahan. Petir menyambar segera setelah Long Biao selesai berbicara. Tiba-tiba terjatuh dan itu menghantam Chang Hong yang diubah oleh Yan Yuan tanpa bias apapun. Momen pukulan Yan Yuan kehilangan pusat gravitasinya. Jatuh secara vertikal. Yan Yuan tidak siap. Serangan itu datang terlalu tiba-tiba. Yan Yuan tidak bisa menstabilkan bentuk tubuhnya, jatuh ke pasir kuning tanah. Berapa banyak gelombang pasir yang diaduk seperti batu besar yang jatuh ke laut. Di antara pasir kuning, sosok Yan Yuan meraung ke udara. Wajah penuh amarah. Siapa ini? Beraninya kamu berkomplot melawanku. Yan Yuan memarahi dengan marah. Long Biao sangat ketakutan hingga dia menutup mulutnya. Apakah menurut Anda ini berarti Anda telah belajar mengikuti kata-kata Anda? Namun tak lama kemudian Long Biao melihat pasir kuning di langit. Ada sosok lain selain Yan Yuan. Tentu saja itu dia. Dia akhirnya keluar. Mata Song Gu dan yang lainnya sedikit menyusut. Ketika sampai pada ketidakberdayaan ini, sosok yang muncul selalu terasa seperti dewa yang turun ke bumi. Meskipun mereka tidak merasakan apapun tentang musim dingin abadi bukan, budak ilahi tidak berjalan bersama sepanjang jalan dan muncul di tengah jalan. Hampir sama dengan Xi Xiao, tidak ada seorang pun yang akan mempertaruhkan nyawanya untuk orang lain, termasuk Long Biao. Tanpa kendali pencetakan budak, saya khawatir dia sudah lama melarikan diri. Kaulah yang baru saja mengambil tindakan. Wajah Yan Yuan dipenuhi amarah. Dia melihat sosok berjubah hitam tidak jauh dari situ. Dia menatapnya dengan mata gujing mubo. Kau membawa temanku pergi. Apakah ada yang salah dengan saya mengambil tindakan? Xiao Yan berkata dengan ringan. Mata Yan Yuan tiba-tiba menyusut. Aku tertarik dengan tubuh temanmu. Saudaraku, bisakah kamu mengangkat tanganmu? Saya ingin memberi Anda 2 boneka, asalkan Anda mengolahnya nanti hanya untuk terus berkembang. Yan Yuan mengangkat tangannya. 2 peti mati muncul. Hanya kamu mayat yang bau. Gantikan saya dengan teman dari klan Genshin. Aku khawatir kamu hanya bermimpi, Xiao Yan berkata dengan dingin. Mata Yan Yuan berangsur-angsur menjadi gelap. Setelah mendengar ini, niat membunuh melonjak.